Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya kegiatan kaum LGBT di Indonesia dibatalkan. Karena penolakan dari kaum muslimin. Penolakan dari para ulama. Kita bertakbir, bertahmid, Allahu Akbar, walhamdulillah, al-izzatulillah. Atas pembatalan tersebut. Kenapa kita perlu membenci LGBT? Apa dosa mereka? Mereka telah merampok uang kita. Mereka telah mencuri kekayaan kita. Apakah mereka telah merugikan diri kita? Ya, LGBT telah merugikan kehidupan berbangsa, bernegara kita. Kenapa? Mereka telah melakukan penyimpangan seksual yang berakibat kepada rusaknya moral generasi ini. Sebab apa yang mereka lakukan menular. Korban akan menjadi predator. Ya, tidak sedikit daripada mutilasi, pembunuhan, pelakunya adalah para LGBT ini. Ya, orang mengatakan manusia normal juga melakukan kejahatan yang sama. Ya, benar. Tetapi yang dilakukan oleh kaum LGBT juga memiliki hubungan karena rusaknya emosional yang terjadi kepada diri mereka. Yang kedua, tersebarnya penyakit HIV, AIDS, dan segala macamnya ada hubungan dengan maraknya dan tersebarnya LGBT ini. Bahkan dia melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelanggaran tentang kesucian, yaitu perbuatan homoseksual dan sodomi ini dalam pasal 292. Oleh karenanya, secara legal keberadaan LGBT adalah sebuah pidana, sebuah pelanggaran terhadap norma dan undang-undang di Republik ini. Dan ini yang harus dipertahankan. Bukan mustahil mereka memiliki agenda untuk merubah. Kita dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh undang-undang perkawinan. Dan undang-undang perkawinan ini dibawa imunitas daripada Pancasila dan undang-undang tahun 45. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirinci dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri, tidak ada satupun pasal mengenai LGBT atau homoseksual ataupun lesbian ataupun apapun namanya. Bahwa itu adalah hubungan yang terlarang, yang tidak diakui oleh agama dan juga oleh negara. Maka perjuangan kaum muslimin, perjuangan bangsa Indonesia menolak LGBT adalah bela negara. Ada kecintaan mereka juga terhadap bangsa dan umat yang begitu besar ini, jangan sampai mereka dirusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman kepada umat ini. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapapun di antara kalian yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Maka bunuhlah pelaku maupun korbannya. Jelas perbuatan ini dan hadis ini yang mengeksekusinya adalah legislatif. Dalam hal ini adalah pemimpin. Dalam hal ini adalah kepala negara. Bukan perbuatan person ataupun setiap orang ataupun rakyat sipil dan seterusnya. Kembali lagi kepada maraknya LGBT. Kita harus lindungi generasi ini. Dan para ulama mengingatkan, seorang terjerumus ke dalam perbuatan gay, lesbian, bermula dari perbuatan kaum Nabi Lut. Dan perbuatan kaum Nabi Lut itu tidak otomatis menjadi seorang homoseksual, tapi berawal dari kebiasaan laki-laki ketika mendatangi istrinya, tapi dari duburnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mal'unun, sungguh terlaknat,
Man ata ila imra'atin fi duburiha. Siapa yang mendatangi wanita dari duburnya. Hormon endorfin telah merubah sensasi yang harusnya datang dari pintu depan, ketagihan pintu belakang, maka seorang tidak bisa membedakan lagi mana laki-laki, mana perempuan. Demikian dengan perempuan juga yang telah dirusak dengan homoseksual ini. Sudah tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana biseksual, mana hewan, mana dan seterusnya. Kerusakan moral dan penyakit yang sangat akut. Semoga Allah Ta'ala lindungi bangsa dan negara ini, serta seluruh masyarakatnya, khususnya kaum muslimin, dari dekadensi moral yang bernama LGBTQ ini. Ini bukan lucu-lucuan, ini bukan konten komedi, sehingga mereka harus ditampilkan dan ditertawakan, karena di dalamnya ada sebuah agenda yang mengancam moralitas, akhlak dalam bangsa dan negara yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.